Rasa. Oke, gitu Monggo panas Bu ya. Emi. Oke, Bu Emi monggo. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Saya ingin langsung tanya, bagaimana cara memadukan cipta rasa karsa untuk membuat sesuatu itu bisa langsung terjadi? Oke, ya. Jadi kalau Karena sering terjadi hambatan dan kendala-kendala itu dari apa ya Pak ya? Terima kasih. ya Itu berarti aja Pak. kalau ada hambatan berarti 3 hal tadi belum nyambung. Ya, belum terintegrasi kan gitu. Maka dulu cipta dulu, setelah dicipta dirasakan. Kalau kita mencipta pengen jadi orang kaya, ya rasakan dalam hatimu ini orang kaya. Bagaimana perasaan orang kaya? Perasaan orang kaya itu tidak suka gratisan. Perasaan orang kaya itu sukanya memberi. Ya, perasaan orang kaya itu tidak iman ketika keluar uang gitu loh. Nah, kira-kira ibu udah merasakan belum tadi ya? Suka membantu, suka memberi, tidak iman keluar uang. Sudah. Sudah. Sudah Bapak. Nah, Hanya ini kita cari apa ya kendalanya, kenapa masih bisa belum terwujud gitu. oke, jadi berarti ciptanya ini diperjelas. Kita mau menjadi orang yang seperti apa gitu. Ciptanya dijelaskan dulu, diperjelas dulu, lebih detail. Contoh yang saya ajarkan, nanti kapan bisa ke sini, bisa melihat orang-orang yang dulu terpuruk, tidak punya kelimpahan, ya, hidupnya susah. Saya ajarkan untuk mencipta penghasilan. Ini saya punya banyak chat yang membuktikan itu ya. Nah, pengen punya penghasilan berapa per bulan? Ya, dulu orang masih bicara tentang keterbatasan. Contoh tadi yang saya ada guru dan ada yang toko mas tadi, ketika saya tanya pertama, pengen punya penghasilan berapa per bulan? Mereka jawaban pertama berapa? 5 juta. Mereka tanya dulu kan 2 orang, pengen punya penghasilan berapa per bulan? Mereka bertanya, berapa gitu kan? Sepakat 5 juta waktu itu. Karena apa? Pakai logika. Kemudian saya bilang lagi, saya sudah tahu siapa kamu. Yang saya tanyakan kamu pengen punya penghasilan berapa? Bukan siapa kamu, bukan apa pekerjaanmu kan gitu. Makanya saya tanya yang kedua, tapi masih pakai logika lagi, masih tanya-tanya lagi, berapa gitu kan. Yang kedua 20 juta, yang kedua. Masih pakai logika. Akhirnya yang ketiga, saya buat pertanyaan yang cepat dan mereka jawab dengan cepat tanpa tanya. Oke, saya ulang yang ketiga kali, harus jawab dengan cepat, saya bilang itu. Pengen punya penghasilan berapa per bulan? Langsung mereka keceplosan tanpa pakai logika. Yang satu jawab 50 juta, yang satu 75 juta. 1 tahun mereka terpenuhi itu. Ya, orangnya masih ada nanti Pak Mamor suatu pernah ketemu ya Pak Mamor nemuin ya? Ya pernah ketemu orangnya itu ya. Jadi dan yang dewasa itu banyak Pak, penghasilan saya sudah mencapai sekian. Bagaimana untuk meningkatkan ke yang lebih besar lagi? Itu banyak sekali. Jadi lebih detail nanti ya. Nanti di sini ada pelajaran itu, ada pelajaran. Berarti selama ini kurang detail ya Pak untuk bisa menggambarkan. Jadi, ya bisa jadi. Kurang detail gitu ya. Kurang detail. Contoh lagi ya. Nah, saya pernah suatu saat saya dulu punya rumah cuma 4 kamar. Kalau ada tamu kan susah untuk nambung kan gitu. Kemudian saya saya menggambarkan. Dan saya katakan Tuhan, hari ini aku bahagia dan syukur karena aku punya rumah rumah besar dengan 7 kamar. Nah, jadi ketika ada orang menawarkan rumah ke saya nggak tanya harganya, yang saya tanya adalah kamarnya. Ya, karena saya sudah gambar 7 kamar gitu loh. Saya sudah gambar rumah yang besar dengan 7 kamar. Nah, ketika setiap orang menawarkan rumah ke saya nggak pernah tanya harga. Dan lokasinya di mana enggak. Yang saya tanya adalah kamarnya berapa. Nah, ketika ada yang menawarkan saya, Pak, udah saya hitung kamarnya 7. Saya bilang, ya udah itu rumahku gitu. Loh, Pak Niko nggak tanya harganya? Enggak, itu rumah saya sudah pesen kok gitu. Ya terwujud gitu. Ya, jadi tadi ya dengan 7 kamar terwujud. Caranya biar Tuhan yang ngatur. Ya, kita sering kali ini pengen sesuatu, kita menentukan cara kita. Cara kita itu penuh keterbatasan. Ya, maka caranya nggak usah dipikir. Tuhan punya beribu-ribu cara. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak pintu kan gitu. Saya nggak pernah mikir caranya. Contoh lagi ya, saya dulu ketika belum punya mobil, masih lulus sekolah itu, saya
membayangkan saya sedang nyetir mobil saya sendiri. Ketika saya naik motor, saya membayangkan saya sedang nyetir mobil saya sendiri. Dan saya cuma bicara, Tuhan, aku pengen mobil. Saya nggak bilang, Tuhan, aku pengen beli mobil, enggak ya. Aku cuma bilang, Tuhan, aku pengen mobil. Karena pencipta. Saya punya mobil pertama kali, itu dikasih orang. Karena saya nggak pernah mikir caranya gitu loh. Caranya itu urusan semesta. Ya. Tapi seringkali kita ini kan salah ngomong. Tuhan, aku pengen beli mobil. Nah, kan kita harus keluar uang. Karena apa? Pengen beli mobil tadi kan. Nah saya bilang, ya Tuhan, aku pengen mobil. Caranya ya diserahkan pada Tuhan gitu loh. Ya. Nah seringkali ini bicara keterbatasan tadi kita ini. Ya. Ya, jadi ya hal yang membatasi dihilangkan dulu ketika pengen sesuatu. Caranya urusan semesta. Ya, caranya urusan Tuhan. Bukan urusan kita caranya. Oke, Pak. Gitu, Terima ya. kasih. Okay. Terima kasih Bapak. Nanti gambarannya harus jelas ya Pak ya. Jelas dan nggak usah dipikir caranya, ya. Nggak usah dipikir pakai logika keterbatasan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Uno. Saya ingin langsung aja. Jadi saya sudah mencoba mempraktikkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Cipto, Sabdo, Raso, Karso, positif tinggi, dan sebagainya. Dalam hal finansial tadi Pak ya. Tapi ada praktiknya Pak. Akhir-akhir ini saya melihat rasa kasih saya, rasa senang saya, rasa positif saya terhadap orang itu seperti ada feedback Pak. Orang sepertinya malah mencari saya untuk menjadikan apakah itu alat apa meminjam uang, sehingga itu seolah merusak finansial saya Pak. Nah, apakah ini ujian, apakah ini memang apa sebenarnya tamparan atau apa? Ini yang kadang-kadang membuat saya seperti bingung Pak, apa sebenarnya terjadi? Apakah memang saya itu kurang siap atau bagaimana Pak? Ini ditinjau dari spiritual finansial Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, aksi harus diimbangi dengan rasa ya. Nah, selama ini banyak orang ketika menolong orang lain, berbuat kebaikan atau berbagi, tapi berharap balasan, kira-kira rasanya itu rasanya orang kelimpahan atau orang kekurangan? Ketika orang berbagi nih, ya, berbagi membantu orang lain, tapi berharap balasan, apalagi balasannya berlipat-lipat, kira-kira yang dirasakan ini rasanya orang kaya atau orang miskin, Pak? Orang miskin ya. Nah, maka ubahnya dengan rasa tadi. Maka ketika melakukan sesuatu jangan pernah berharap balasan dari siapapun. Melakukan sesuatu karena kita mengakses rasa kelimpahan, Pak, ya. Karena rasa tadi loh. Tapi kalau rasanya kita pengen dapat ganti berlipat-lipat, berarti yang kita rasakan kemiskinan, bukan kelimpahan. Ya. Maka sekarang melakukan apapun dimaknai sebagai bentuk ucapan syukur, bukan dalam rangka mendapat balasan dari siapapun. Ya, saya ini tidak pernah berharap balasan dari siapapun. Ya, termasuk tidak pernah berharap dapat surganya, nggak pernah saya itu. Ya. Oke, jadi ya rasanya Pak yang diperbaiki rasanya Pak ya, rasanya kelimpahan nanti ya. Nah itu. Dan kalau dirubah juga pola pikirnya, orang memanfaatkan saya gitu ya. Banyak orang dulu ngomong gitu, Pak Niko hati-hati loh Pak. Pak Niko mau dimanfaatkan si A itu. Nah saya rubah pola pikirnya. Oh ya terima kasih toh. Berarti kalau saya dimanfaatkan berarti hidup saya ini bermanfaat kan gitu. Jadi yang dirubah pola pikirnya Pak ya. Jadi saya bersyukur ketika ada orang ngomong gitu. Loh, itu kan yang saya cari. Kalau dia bisa memanfaatkan saya, ya udah saya terima kasih. Berarti hidup saya bermanfaat kan gitu. Gitu Pak ya, nyaman ya kalau itu ya. Oke, penting dijaga kenyamanan hatinya. Halo, selamat. Ibu Emi Ya. Dan Pak Nas. Saya dulu ya. Halo. Ya. Dua-duanya langsung menyampaikan pertanyaan, nanti baru ditanggapi Pak Niko, ya. Pak Niko begini, kalau tadi penjabaran panjang seperti itu, sekarang saya tanya, bagaimana dengan kondisi orang yang pulung secara spiritual? Pulung Ya. Ada kaitannya enggak dengan dia? Terima kasih, itu saja. Oke, Pak Nas ya, jadi pulung ya, pulung atau wahyu ya, kalau pulung wahyu itu ada faktor itu. Memang orang-orang yang punya, tapi faktornya banyak, bisa dari keturunan. Kalau pulung itu bisa dari keturunan. Misalnya ya, yang saya amati kalau ini dulu lurah gitu ya, atau kalau orang keraton bicara apa raja itu kan turun temurun, jadi pulungnya ada gitu. Tapi juga orang dengan kekuatan spiritual tertentu jadi bisa mendapat pulung tadi. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan.
kedekatan tadi bisa memungkinkan kita mendapatkan sesuatu yang di luar prediksi gitu loh. Itu namanya pulung ya. Kuncinya kedekatan sebetulnya. Nah, seperti kalau Pak Nas dekat dengan siapapun kan nanti ada sesuatu yang kita dapat gitu kan. Nah, maka coba dekat dengan Pak Jokowi itu nanti dapat sesuatu nanti. Nah, apalagi dekat dengan Tuhan. Ya pasti tadi ya mungkin orang lain mengatakan pulung tadi kan itu. Karena memang berkaitan dengan hakikat hidup. Ya. Hidup kita itu untuk apa? Ketika kita mengucap syukur untuk kelimpahan, itu Tuhan berikan semuanya. Dan tadi memang positive thinking, dan kita percaya bahwa tubuh kita itu adalah bait Tuhan, dan Tuhan berkarya atas hidup kita, itu akan semuanya kita bisa menjadi saluran berkat ya Pak ya, intinya seperti itu ya. Amin. Nah, Ya. dan nanti bagaimana persyaratannya kalau bergabung di koperasi atau di program dari Pak Niko ya? Nah, ini ada Bu Ari, maaf dulu ya. Jadi Oke. koperasi itu sifatnya kan tidak boleh mengajak, tidak boleh mencari anggota. Jadi maaf ya, siang hari ini bukan dalam rangka saya mempromosikan koperasi saya, bukan. Karena kami tadi kalau koperasi terikat dengan undang-undang. Jadi pahami dulu visi misinya saya dulu ya. Perkara nanti untuk kelimpahan itu bisa lewat manapun. Ya, kami punya banyak pintu. Ya, tidak harus di koperasi. Ya, kami punya biro umroh, kami punya produksi air, kami punya produksi kesehatan yang lain. Jadi tidak harus melalui koperasi. Jadi tadi saya hadir, saya bukan mewakili koperasi BLN, bukan. Ya, saya hadir sebagai tapi mungkin narasumber juga pribadi. untuk ini Pak, untuk door prize-nya tadi loh Pak, yang berkaitan dengan 1 juta. Oh ya, yang simpanan tadi Ya, itu simpanan sponsornya itu, kebetulan koperasi saya. Jadi nanti bagi peserta ya nanti akan dapat simpanan untuk ibadah, namanya Si Indah ya, simpanan Indonesia, simpanan ibadah Indonesia damai dan berkah kan itu. Ya. Nah nanti Dan akan itu, mendapat itu ketika nanti melakukan perjalanan wisata rohani melalui biro kami ya, baik yang ke Yerusalem maupun yang ke Tanah Suci Mekah kan itu. Oke. Jadi itu dari fasilitas kami dari panitia supaya memudahkan, kami mohon izin ada Google Form yang mereka isikan mengatakan Pak supaya kita bisa Oke, nanti langsung kita keluarkan sertifikat seindahnya nanti. Oke. Nah, ini saya mau coba untuk memberikan pantun kagem panjenengan ya, bunga mekar di atas teko ya, sawah luas di bajaknya. Terima kasih untuk Pak Niko, semoga luas berkahnya. Saya percaya berkahnya sangat luar biasa karena anak-anak yang memang dipakai oleh Allah itu benar-benar akan menjadi kekuatan yang spirit ya, siapapun yang menjumpai dan dijumpai itu benar-benar akan bangkit dari keterpurukannya dan sadar bahwa Allah itu sangat luar biasa, mencintai, mengasihi. Kita berikan aplaus buat Pak Niko yang sangat luar biasa yang mengupas bagaimana kehidupan kita dan menjadikan kita semakin hidup baru ya, kalau boleh saya katakan hidup baru.